Halo teman-teman, kita mau sama-sama berdoa, siapkan hati, masuk hadirat Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang begitu baik. Kami mau diproses hati kami untuk semakin menjadi seperti Tuhan Yesus. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami, bentuk hati kami ya Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Ini hidup kami, hati yang mau jadi sepertimu. Bentuk kami jadi sepertimu. Syakarada paralada paralaya paralaya Kiarada paralada paralaya rada paralaya Syakarada layara rada layara Kiarada paralaya rada layara. Hati seperti hatimu, mata seperti matamu Tuhan. Bentuk kami. Teman-teman taruh kedua tangan di hati seperti ini. Jadikan hati kami sepertimu Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Tuhan, ini hati kami. Buat hati kami punya kebenaran firman-Mu. Buat hati kami hari ini Tuhan,
mengerti apa yang ingin Kau sampaikan Tuhan. Buat hati kami itu taat dan setia kepada Engkau. Buat hati kami ini Tuhan Yesus selalu memandang Engkau, bukan memandang siapapun Tuhan, memandang Engkau saja. Jadikan hati ini Tuhan Yesus setia. Jadikan hati ini mudah dibentuk juga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus, pimpin kami di dalam nama Yesus. Amin. Yuk kita sama-sama buka yuk. Kita mau baca firman Tuhan di 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 7. Nanti kalian di rumah baca sendiri, buka Alkitabnya 1 Samuel 24 1 sampai 7. Terus di sini nanti Kak Esra, Kak Melisa sama Kak Vina akan bacain bergantian. Oke ya. 1 Samuel 24 1 sampai 7. Daud membiarkan Saul hidup. Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ayat 4. Ya, sampai di kandang-kandang domba itu di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat, tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Ayat 7. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Daud itu mengajar kita yang namanya menghormati pemimpin. Kalau kita ada pemimpin rohani, CGL mungkin, ataupun sponsor, atau kakak-kakak rohani yang di hidup kita, atau siapapun yang Tuhan taruh kasih kepercayaan di atas kita untuk memimpin kita, ayo kita belajar sama Daud soal hal ini. Punya hati yang benar sama pemimpin. Daud tahu pemimpinnya itu salah, tapi satu sifat dan sikap hatinya Daud harus kita tiru, menghormatinya. Jangan punya hati yang salah ya. Jangan punya hati yang salah kayak gini. Kalau lihat orang, loh kak, pemimpinku aja salah, ngapain aku harus sungguh-sungguh. Lihatnya kayak gini. Kalau pemimpin kita ada yang salah, tetap hormati dia. Dan kita harus lebih sungguh-sungguh cinta sama Tuhan, sungguh-sungguh menjaga hidup kita, bukan malah kecewa. Kalau lihat sesuatu itu jangan hal yang salahnya terus kita ikut-ikutan. Kita nggak baik loh. Kecewa sama orang, akhirnya kita jauh sama Tuhan. Kita harus tetap menghormati pemimpin kita. Kita harus mendoakannya dia, kalaupun ada yang salah. Kalaupun enggak, support dia. Doakan dia yang baik, doakan dia yang benar. Kita sebagai anak yang dipimpin, kita sebagai orang yang dipimpin, harus punya sikap hati yang bukan saja baik di depan, tapi harus benar-benar di belakang. Kalau kita ada tahu ada yang salah, kita harus juga mendoakan yang benar. Jangan malah istilahnya orang ya, ngomongin di belakang. Jangan. Daud tahu betul bagaimana jadi jadi punya sikap hati yang benar terhadap pemimpin. Jangan sampai firman hari ini lalu begitu saja ya. Sampai nanti pun, kalaupun nanti kalian itu dipimpin orang dan posisi kalian jadi lebih besar, punya hati yang seperti Daud. Lihat orang itu dengan kasih, bukan benci. Mungkin gak sama, pemimpinku kayak gini kak, aku kayak gini, beda, bagus. Kalau beda harus saling melengkapi, saling support, bukan malah membenci, bukan kayak gitu. Kalau kita dikasih orang yang di atas kita untuk memimpin kita, itu privilege, itu berkat dari Tuhan. Kita harus hormati dia.
bukan tiba-tiba jadi membenci dia. No, nggak kayak gitu. Daud sampai ini firman Tuhan ini ngomong kan, ya 2. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Sebenarnya ya, Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dia nggak melakukannya. Sebenarnya ya, kita mungkin ada kesempatan untuk ya omongannya pemimpin kita nggak usah didengar lah, atau apa yang diminta pemimpin kita nggak usah dilakuin lah, paling ya nggak tahu, gak ada yang tahu. Ya memang gak ada orang yang tahu mungkin, tapi Tuhan itu tahu. Dari hati yang benar muncul selalu tindakan yang benar. Ayo kita sama-sama punya hati yang benar, menghormati pemimpin kita dengan kita mengasihi dia. Susah mungkin, kalau susah mungkin kita harus ingat bahwa kita punya Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Jangan sampai kita benar jadi salah karena kita benci sama orang. Jangan sampai kita itu sudah baik akhirnya jadi salah karena kita punya sikap hati yang salah. Jangan. Saya itu percaya setiap kalian yang dengar ini nanti, sampai nanti itu akan cinta Tuhan dan menghormati pemimpin kalian dengan benar. Jangan karena 1-2 kejadian kalian kecewa seumur hidup dan gak pernah mau dipakai sama Tuhan. Rugi besar. Kalau ada 1-2 kejadian yang bikin kalian gak enak hati, ngomong sama Tuhan dan maafkan saja. Kalau aku belum ada pemimpin, oh bagus, jadikan ini bekal sampai nanti ya. Jadikan ini kayak orang kalau kalian main games itu loh. Sebelum main games kan biasanya bawa equipment apa aja, dipilih gitu ya, kalian bawa aja. Kalau nanti kalian ada pemimpin, hormati dia, doakan dia. Ya, jangan kecewakan Tuhan dengan kita tidak hormat dengan pemimpin kita. Sampai kayak kalau kalian baca kan, Daud sampai akhir hidupnya Saul pun menurut Kak Esra, Daud itu hormat sama dia. Dia menghormati dia. Jangan benci orang karena 1-2 kejadian, 1-2 kelakuannya, tapi kasihilah orang sampai nanti. Ya, Kak Esra mau berdoa buat kalian. Tuhan akan banyak pemimpin-pemimpin lahir lewat setiap anak-anak yang mendengar ini, Tuhan Yesus. Pemimpin yang benar, Tuhan Yesus. Mereka akan memimpin karena mereka bisa dipimpin, Tuhan Yesus. Mereka punya kerendahan hati, mereka punya pengertian yang benar, mereka melihat Engkau, Tuhan Yesus. Kebenaran-Mu, Tuhan Yesus, ada di hidup mereka. Hikmat-Mu menyertai mereka dalam setiap langkah, Tuhan Yesus. Kalian yang percaya menerima sesuatu, angkat kedua tanganmu. Kalaupun ada yang kecewa atau bingung sama pemimpinnya, doakan dia sekarang. Ampuni kalau salah, doakan kalau kelihatannya ada yang salah. Gak ada generasi yang kecewa. Adanya generasi yang percaya sama Tuhan Yesus. Pemaikan-Mu besar karena Engkau mengasihi orang. Hatimu benar karena Engkau mengasihi. Urapi mereka, Tuhan Yesus. Jadi pemimpin satu saat nanti. Bahkan sekarang mereka akan memimpin, Tuhan, dengan benar, Tuhan Yesus. Cara Kau perlengkapi, Tuhan. Hati Kau kuatkan, Tuhan Yesus. Pengurapan nyata di hidup mereka di dalam nama Yesus. Hati yang seperti Daud. Hati yang kuat. Ini Tuhan Yesus menyerahkan setiap anak-anak dan orang yang mendengar firman hari ini. Tidak ada generasi yang kecewa sama pemimpinnya, tapi percaya dan menghormati. Kalaupun ada yang salah, mereka akan memaafkannya dan tetap menghormatinya. Yang salah gak perlu diikuti.
Yang salah gak perlu diikuti. Tetap percaya Tuhan, ikut Tuhan dan lihat Tuhan Yesus. Berkati Tuhan setiap anak-anak ini tanpa terkecuali Tuhan Yesus. Mereka jadi pemimpin yang amat sangat luar biasa, tapi hati mereka benar. Mereka punya cara untuk memimpin, dan hati mereka ini selalu mau dimuridkan dan dibentuk selalu oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Kami mengasihi-Mu. Terima kasih atas hari ini. Di dalam nama Yesus, amin. Ya, jadi kita semua percaya ya kalau setiap dari kalian juga akan dipakai Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi terlebih dahulu kita harus mau dipimpin. Kita harus support pemimpin kita, kasihi pemimpin kita, doakan mereka. Hari ini yang diberkati Tuhan boleh saling share ya di kolom komen di bawah ini, karena kesaksian kalian pasti memberkati teman-teman yang lain juga. See you di saat teduh bersama minggu depan, and God bless you. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan, umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu, dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.